Oke teman-teman, kembali bersama Kak Vino dalam channel Dr. Med Plus. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bab awal ya, pengukuran atau besaran satuan. Dan saat ini teman-teman akan kita bahas bersama-sama tentang dimensi ya teman-teman. Wow, apa itu dimensi ya? Nah, jadi dimensi ini sebenarnya intinya hanya pengganti satuan sih teman-teman ya. Jadi dimensi itu adalah sesuatu untuk memperjelas bagaimana suatu besaran turunan tersusun dari besaran pokoknya. Ya intinya hanya untuk memperjelas aja teman-teman ya. Jadi dimensi itu sebenarnya satuan ya. Nah kalau kita punya besaran pokok, panjang, masa waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, intensitas cahaya, itu masing-masing sudah punya satuan. Nah, satuan itu bisa kita gantikan dengan yang namanya dimensi. Nah, dimensi itu penulisannya harus dengan tanda kurung siku, ya. Di mana panjang itu dimensinya L, masa itu M, waktu itu T, ya. Kuat arus listrik itu I, suhu itu theta, ya. Seperti itu, jumlah zat itu N, dan intensitas cahaya J. Nah, ini adalah dimensi ya. Jadi dimensi itu hanya untuk menggantikan satuan seperti itu ya. Nah, lalu dimensi itu biasanya akan kita bahas untuk besaran-besaran turunan ya, karena kalau besaran pokok sudah jelas tahu kan. Nah, besaran turunan ini yang akan kita biasanya ditanyakan di soal, dimensinya percepatan itu apa, dimensinya kecepatan itu apa. Nah, seperti itu. Ini beberapa contoh besaran turunan ya, dimensinya apa saja gitu. Jadi misalkan percepatan itu LT-1 ya kan, ini LT-2. Oh maaf ini teman-teman, nah, ini warning nih, terbalik nih teman-teman ya. Jadi ini hati-hati ya, ini nanti sesat ya, ini harusnya dibalik nih ya. Jadi kecepatan itu yang LT-1, kalau percepatan itu yang LT-2 ya. Ini harusnya ke sana, ini harusnya ke sini ya teman-teman. Oke, nah itu beberapa contoh besaran turunan, dimensinya seperti apa gitu ya. Nah, tapi dari besaran turunan kan banyak banget tuh teman-teman ya. Nah, nanti di dalam pembelajaran teman-teman gitu, kita akan fokus biasanya besaran turunan yang penting itu ada 5. Yang pertama adalah gaya atau berat, yang kita tahu satuannya Newton ya. Nah, itu dimensinya MLT-2. Jadi T-nya pangkat -2. Lalu kemudian ada usaha atau energi. Nah, usaha atau energi itu dimensinya adalah ML kuadrat T-2. Kemudian ada tekanan. Tekanan itu dimensinya adalah ML pangkat -1, T-nya pangkat -2. Nah, kemudian daya itu dimensinya ML kuadrat T pangkat -3. Kemudian ada impuls atau momentum ya, itu dimensinya adalah MLT-1. Nah, ini teman-teman yang mudah-mudahan bisa menghafalkan 5 ini. Ya, ini yang cukup penting di soal ya, seperti itu. Nah, soal-soalnya seperti apa? Ya, paling-paling misalkan kita hanya disuruh membuat dimensi dari besaran berikut berdasarkan penurunan dari besaran pokoknya, seperti itu. Nah, ini teman-teman tinggal buat aja. Misalkan volume. Volume itu didapat dari panjang dikalikan panjang dikalikan panjang. Berarti dimensinya adalah L, ya kan, dikalikan L, dikalikan L, ya, maka kita dapatkan L pangkat 3 ya, harus dikurung seperti itu. Sedangkan misalkan massa jenis itu massa dibagi volume ya, kita tahu dimensi massa adalah M, dimensi volume itu L pangkat 3. Nah, M dibagi L pangkat 3 bisa kita tulis sebagai ML pangkat -3 seperti itu ya. Jadi dibuat dalam satu baris ke atas ya. Kemudian percepatan. Nah, percepatan itu perubahan kecepatan dibagi waktu. Nah, perubahan kecepatan itu kita anggap sebagai kecepatan. Jadi kecepatan itu dimensinya LT pangkat -1, kita bagi lagi dengan waktu. Waktu itu adalah T. Jadi ini akan didapat LT pangkat -2 ya. Dan ingat dimensi itu selalu kita buat dalam bentuk kurung siku ya, seperti itu. Nah, kemudian gaya. Gaya itu massa dikalikan percepatan. Massa itu M, lantas dikalikan dengan percepatan. Percepatan itu LT pangkat -2. Sehingga kita dapatkan MLT-2. Seperti itu ya penurunannya.
Lalu energi kinetik, setengah kali massa kali kuadrat kecepatan. Nggak usah dipikir untuk setengahnya ini ya, konstanta itu tidak ada dimensinya. Jadi energi kinetik kita hanya tinjau sebagai massa dikalikan kuadrat kecepatan. Kecepatan itu LT pangkat min 1, lalu dikuadratkan. Sehingga akan kita dapatkan sebagai M, lalu L-nya pangkat 2, T-nya pangkat minus 2. Karena ini masing-masing dipangkatkan 2 ya, seperti itu. Itu membuat penurunan dimensi dari besaran pokok. Ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, ada penggunaan lain di soal. Biasanya seperti ini nih. Misalkan kita mau menerapkan dimensi itu untuk menentukan dimensi konstanta. Nah, contohnya ini. Aliran suatu kalor secara konduksi ditentukan oleh rumus Q per T sama dengan KA delta T per D. Ya, di mana Q itu adalah kalor dalam satuan joule, lalu T itu adalah waktu dalam satuan sekon, A itu luas permukaan dalam satuan meter persegi, delta T itu suhu ya atau perubahan suhu dalam satuan Kelvin, sedangkan D itu tebal dinding dalam satuan meter, dan K itu adalah konstantanya konduksi. Nah, kita disuruh mencari nih dimensinya dari K itu apa. Nah, jadi dimensinya konstanta ini apa gitu ya. Nah, caranya ya kita harus mencari rumus K-nya ya. Bisa kita buat seperti ini dulu. Ini kita tulis dulu nih rumusnya ya. Nah, kemudian kalau ini dikali silang, maka kita dapatkan Q kali D sama dengan K kali A kali delta T dikalikan T. Nah, sehingga kalau kita mau mencari K, ya K, itu berarti kita cari sebagai Q dikali D dibagi A kali delta T dikalikan T. Seperti itu ya, jadi ruas lawan dibagi temennya. Seperti itu ya. Nah, dari sini kita tinggal masukkan dimensinya nih. Q itu kalor. Kalor itu kita sudah tahu tadi di depan ya, kalor itu dia punya dimensi M L kuadrat T pangkat minus 2. Itu kalor. D itu adalah tebal dinding meter. Berarti dia adalah dimensinya dimensi panjang L saja. Lalu A itu adalah luas. Luas itu dimensinya adalah L kuadrat ya. Jadi panjang dikuadratkan. Kemudian delta T. Delta T adalah suhu. Suhu itu dimensinya theta. Ya. Sedangkan terakhir T itu adalah waktu. Waktu itu dimensinya T pangkat 1. Nah, sudah ini tinggal kita gabungkan saja berdasarkan konsep pangkat ya. Kalau dikali pangkatnya ditambah, kalau dibagi pangkatnya dikurangin ya. Jadi kalau ini kita jabarkan dulu, di atas ini kita punya M, L-nya jadi pangkat 3, T-nya tetap pangkat minus 2, lalu di bawah ini ada L kuadrat, ada theta pangkat 1, T pangkat 1. Nah, jadi kalau kita buat ke atas semua, berarti ini ada M pangkat 1. Ya. Lalu L-nya jadi pangkat 1 saja, karena pangkat 3 dikurangi 2. Ya. Lalu T-nya itu pangkat minus 2 dikurangi 1, jadi minus 3. Dan kemudian theta-nya itu jadi pangkat minus 1. Nah, ini adalah dimensi dari konstanta K-nya, seperti itu. Ya, itu cara penggunaan dimensi untuk menentukan dimensi konstanta ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada juga contoh penggunaan dimensi itu untuk menentukan persamaan yang tepat. Jadi misalkan kayak gini nih, kamu lupa apakah rumus gaya sentripetal F itu yang benar adalah mv kuadrat per R atau F sama dengan mr per v kuadrat gitu. Dimana F-nya adalah gaya, M-nya adalah massa, dan V-nya kecepatan, sedangkan R adalah jari-jari. Nah, dengan analisis dimensi, tentukan persamaan mana yang benar, seperti itu ya. Nah, kita bisa mencoba nih. F sama dengan M V kuadrat per R. Ya. Nah, kita buat dimensinya masing-masing dimasukkan. Nanti kalau benar berarti ruas kiri pasti sama dengan ruas kanan. Nah, F itu gaya ya. Gaya itu punya dimensi MLT minus 2. Ya kan? Nah, sama dengan ini M dikalikan kuadrat kecepatan. Kuadrat kecepatan itu LT pangkat min 1 dikuadratkan. Dibagi R itu L. Ya. Seperti itu.
Nah, berarti yang ini itu kita bisa jadikan sebagai ml kuadrat T pangkat min 2 dibagi L ya. Nah, L kuadrat dibagi L dapat L pangkat 1. Sehingga dari sini ternyata di sebelah kanan ini kalau dijabarkan akan menjadi ml pangkat 1 T pangkat min 2. Sedangkan di sebelah kiri ini juga ml pangkat 1 T pangkat minus 2. Berarti ini sudah sama ya. Gitu. Jadi ini sudah sama. Sehingga kesimpulannya adalah rumus yang benar itu berarti yang F sama dengan mv kuadrat per R ya. Seandainya kita coba dulu yang ini, yang satunya pasti akan tidak sama antara ruas kiri dan ruas kanan gitu ya. Karena pasti cuman ada satu rumus yang tepat seperti itu ya. Itu menggunakan dimensi. Jadi dimensi adalah pengganti satuan. Itu aja teman-teman ya untuk pembahasan dimensi, mudah-mudahan jelas. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.